warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa podcast edukatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Ketemu kembali bersama kami di podcast episode kali ini adalah tentang peringatan Hari Guru Nasional tahun 2022. Dan bersama kami di sini sudah hadir narasumber. Beliau adalah Pak Jumadi SPD MSI. Beliau adalah Ketua PGRI Kabupaten Jombang. Assalamualaikum Pak Jumadi. Waalaikumsalam Mbak Tini. Bagaimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Jumadi di sela-sela kesibukan. Mungkin sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol tentang Hari Guru bisa diperkenalkan sedikit untuk pemirsa podcast. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kami sepanjang tanah air, terutama di Kabupaten Jombang yang sangat berbahagia. Hari bersyukur kami di tanggal 24 menjelang peringatan Hari Guru Nasional, tanggal 25 November 2022, kami bisa bertemu dalam konteks membicarakan beberapa hal. Kenalkan, saya adalah Jumadi, sehari-hari menjabat sebagai Ketua PGRI Kabupaten Jombang, dan tugas tambahan kami ada di bagian Kesra Kabupaten Jombang. Itu Mbak, secara singkat. Terima kasih Pak perkenalan singkatnya. Dan sebelumnya kepada para guru di Kabupaten Jombang kami ucapkan selamat Hari Guru. Pahlawan yang berjasa besar mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini Pak Jum, kami ingin mendengarkan cerita dari Bapak, bagaimana sih sejarah Bapak dulu mengawali karir sebagai guru. Monggo. Wah, ini Mbak Tini agak malu-malu kucing kayak gini ya, secara pribadi nih ya. Baik, kalau itu yang ingin diketahui teman-teman semuanya. Sejarah atau karir kami, kalau saat itu pemerintah dalam konteks membuat kelembagaan, mencetak guru melalui lembaga yang khusus, yaitu namanya SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Nah, saya lulus SPG tahun 87 Mbak Tini. Ya. Nah, kebetulan saat itu di SPG Jombang itu ada 3 jurusan, jurusan TK, jurusan SD terbagi jurusan Bahasa Indonesia, Matematika, IPS, ada 4 jurusan. Nah, kebetulan saya saat sekolah itu diarahkan oleh guru kami, namanya Pak Saku David. Jum, supaya cepat diangkat, awak mlebu jurusan TK. Siap Pak, jawabnya gitu aja lah. Tanpa ada berpikiran. Akhirnya saat itu kami masuk di jurusan TK. Alhamdulillah lulus tahun 86. Nah, setelah 86 ada CPNS, kita akhirnya ikutlah CPNS. Saat itu ada peluang untuk jurusan TK. Nah, kami masuk di jurusan TK. Alhamdulillah lolos Mbak Tini. Lulus. Pilihan dari guru tersebut sangat tepat nggih Pak? Alhamdulillah. Saran guru ternyata guru luar biasa, tahu membaca muridnya. Maka aku terima pada guru itu. Nah, lulus 86, SK per 2 Februari 87. 87 itu kami diangkat menjadi guru taman kanak-kanak. Tempat kami mengajar ada di TK Ade Irma Suryani waktu Dakon Kesamben. Nah, perkembangan terus kami jalani dengan senang hati, walaupun kami laki-laki bisa masuk di jurusan TK. Dan Jombang adalah gudangnya guru TK laki-laki. Ya, itu Jombang. Nah, ketika kita jalani proses jadi guru TK, ada peluang lagi menjadi kepala TK, kita ikut kepala TK juga lulus kepala TK, insya Allah tahun 2010
kita lolos jadi kepala sekolah TK. Kebetulan tanggal 30 Oktober itu. Nah itu peristiwa yang luar biasa buat saya, cerita itu, karena saat itu istri kami pada subuh hari itu ngelarani ya, nah, ngelarani mau melahirkan anak kami yang ketiga. Nah kami saat itu juga mau dilantik di sini, di aulanya Debut. Berarti double kebahagiaan Double Pak Pak ya, itu. ya. Bisa ndak bedal atau gimana? Pagi kok durung yo. Ndonga ada Allah muga-muga anakku nang lahir kok saged dilantik oleh pimpinan. Alhamdulillah dongane nggih mandi. Nggih. Akhirnya anak lahir dengan selamat yang ketiga, paginya saya juga ikut pelantikan menjadi kepala TK. Nah, proses terberlanjut, kami terus mengikuti perkembangan, ikut seleksi guru teladan saat itu, guru teladan. Nah, dari guru teladan lolos sampai ke tingkat nasional. Nah, setelah tingkat nasional, kita pulang alhamdulillah saat itu kita dapat banyak pulus. Sudah lolos, dikasih jatah pulang, dikasih hadiah-hadiah. Alhamdulillah kena tak gelung haji. Saat itu masih murah, 25 juta Pak. Nah itu berkembang setelah jadi kepala TK, karya kami tahun 2023 ada pendaftaran pengawas sekolah. Nah saya dipanggil oleh Pak UPTD untuk dia juga menjadi pengawas sekolah. Saat pengawas sekolah setelah seleksi, tak tinggal hajian, mulai jadi pengawas. Nah, jadi pengawas sekolah, kita tugasnya beda, tidak di Kesamben, tapi dilempatkan pertama adalah di Kecamatan Tembelang. Nah, di Tembelang kita hampir 4 tahun di Tembelang. Setelah Tembelang selesai, kita tidak tahu, kita sedang kegiatan akreditasi ke Wonosalam Galandowo, pulang saya dimutasi ke Kecamatan Jombang juga jadi pengawas sekolah. Nah setelah di pengawas Jombang 4 bulan 4 hari kami dipromosikan oleh Korwil ikut ujian pejabat struktural. Arep ya moh. Ternyata wis kon melok mawon. Ikut saja. Ikut gak paten niat kok lulus. lulus setelah itu 4 bulan 4 hari lolos, kita diangkat jadi pejabat struktural. Di mana? Di ketenagaan. Menjadi kasih SD dan PLB. Kasih SD dan PLB. Ini pengalaman struktural pertama ya, pertama itu. Kaget juga kita. Kaget juga. Stres hampir 2 minggu kita jadi struktural. Biasa ngelowoyong, patung, duduk, opo sing dikerjakan tolah-toleh. Masih adaptasi mungkin Masih adaptasi gitu ya. Akhirnya saat itu kita belajar sama teman-teman di struktural, teman-teman di ketenagaan. Opo sih penggaweane? Iya. Gini-gini Pak, saya ikuti. Alhamdulillah. Nah saat itu setelah beberapa bulan ada sebuah terobosan baru gejolak apa buat saya adalah kami didatangi oleh seorang guru agama ke rumah saya, satu konteks luar biasa. Itu sesepuh nih guru agama datang ke rumah. Apa yang dibicarakan? Jum, saya awakmu jadi pejabat. Di pejabat itu engko tanggung jawabin dunia akhirat. Apa hubungannya Pak? Hubungannya dengan iki guru agama Islam iki. Kamu tahu di utara itu, di utara berantas itu guru agama ini kan kurang. Anak-anak kita seperti itu. Menawakmu ditakon dhisik, awakmu sing jemur nekor dhisik. Lho apa Pak? Itu ya kaget saya itu. Lah kono kekurangan guru agama gak mbok segera mbok mutasi. Tanggung jawabmu itu. Terus solusinya segera ratakan guru agama. Bingung Yohan, bingung Mbak Dini, bingung. Akhirnya kita konsultasi teman-teman dengan Pak Setio saat itu, dengan Pak Pri saat itu. Ya Pak Pri gini. Ternyata kita coba untuk melakukan sebuah terobosan baru, memutasi guru agama se-Jombang.
itu pengalaman pertama saya di ketenagaan yang buat saya ada tantangan luar biasa. Ya. Kata Pak Pri saat itu, Pak Jum, tanggung jawabmu kabeh siap Pak, resiko tak tanggung, badhe mutasi badhe penting agama niki bisa meluncur. Untuk akhirnya terjadilah sebuah proses mutasi dari mulai ujung Nusantara sampai dengan ujung Gabuh, akhirnya pemerataan. Nah, saat itulah teman-teman guru agama ada yang protes sebagainya untuk mencoba membuat terobosan baru. Nah, bahagianya saat apa? Ketika teman-teman guru agama itu adalah saat sertifikasi guru jamnya tidak mencukupi semuanya, semuanya kan itu. Akhirnya alhamdulillah Pak Jum, gara-gara mutasi saiki TP ku lancar. Alhamdulillah kan itu. Nah, setelah jadi ketenagaan kita proses lagi, rejane zaman pindah kasih. Ya. Kasih kurikulum SD saat itu almarhum Pak Nur Ali yang meninggal, terus kami digeser ke kasih kurikulum SD. Lama banget jadi kasih. Julukannya kasih abadi. Kasih abadi. Nah, jadi kasih lama. Terus pada pertengahan di tahun 2020 itu ada promosi lagi, ikut tes lagi, kita ke Kabit di mana ini Pak? Kabit SD. Oh, Kabit SD. Nah, menggantikan Pak Pri naik ke sekretaris, kami naik ke SD. Nah, terus Kabit mungkin 2 tahun setelah Pak Pri sama Pak Pri tak uber Pak Pri itu. Pak Pri tak uber, Pak Pri naik kepada kepala dinas, saya naik di sekretaris. Ya. Nah, setelah itu ikut jabatan tinggi, tes gak lulus Pak. Alhamdulillah. Gak lulus malah alhamdulillah. Gak lulus. Ya, kita masih punya kesempatan tentunya. Ketika sudah punya tes itu punya kesempatan 3 tahun. Ketika ikut lagi gak usah tes, tinggal presentasi aja. Nah, sampai terakhir kami setelah dari sekretaris kita dipromosikan, dipindah ke bagian Kesra setelah di Pemkab Jombang. Itu karya-karya kami. Kalau itu karya masalah di birokrasi. Kalau karya kami itu adalah merupakan perjalanan mulai dari titik 0 sampai ke titik tengah-tengah, bukan puncak, masih tengah-tengah. Nah, maka teman-teman guru terus berjuang bahwa karya seperti itu, sepenting satu niatnya bahwa kita apapun yang kita lakukan adalah kita niat ibadah pada Allah SWT. Sehingga beban beratnya apapun kita akan menjadi ringan. Karena yang kita lakukan kita kepingin dibiji Gusti Allah, gak dibiji menungso. Nah, itulah sejarah singkat tentang karya di birokrasi kami. Itu Mbak Tini, sejarah singkat. Baik, terima kasih Pak Jum, sangat menginspirasi sekali cerita penjenengan. Kemudian begini Pak, di Indonesia ini kita akan mengenal hari-hari besar, dan ternyata guru ini punya hari guru juga. Bagaimana sih Pak sebenarnya sejarah tentang adanya peringatan Hari Guru Nasional itu menurut penjenengan? Oke, terima kasih Mbak Tini, luar biasa. Ini temanku yang sangat cantik luar biasa. Alhamdulillah. Baik, kalau bicara Hari Guru kita harus flashback ke belakang, menengok guru masa lalu, menengok organisasi guru masa lalu. Nah, baik sedikit kami cerita untuk proses Hari Guru. Kenapa tanggal 25 November? Kenapa enggak di tanggal yang lain? Tanggal yang lainnya ya. Ada apa sih tanggal 25 November itu? Kan itu ya. Baik. Begini teman-teman semuanya. Bahwa setelah Indonesia merdeka itu pasti atas perjuangan semua unsur. Salah satu yang ikut berjuang adalah para guru. Itu yang paket mencari kehidupan bangsa. Nah, 17 Agustus 45 itulah lahirnya negara Indonesia. Di situ guru-guru kita ikut berjuang untuk memberikan Indonesia. Nah, setelah merdeka,
para guru itu terbagi berbagai macam suku dan golongannya. Karena Belanda saat itu adalah topiknya divide et impera, memecah belah. Maka ada guru Surakarta, ada guru Jawa, ada guru Ambon, ada guru apa. Itu ke daerahnya. Juga ada guru yang organisasi maupun yang berafiliasi masalah agama. Ada yang guru dari Kristen, dari Islam, dari Hindu, dari Buddha. Nah, saat itu gaji para guru setelah merdeka sangat-sangat minim, untuk hidup saja tidak cukup. Tidak cukup karena sangat-sangat minim banget. Maka tanggal 25 November tahun 1945, setelah 100 hari Indonesia merdeka, para guru berkumpul di Surakarta membicarakan tentang nasibnya supaya kita ini diakui oleh pemerintah. Nah, di Surakarta itu maka muncul namanya Persatuan Guru Indonesia, PGI. Sebetulnya Persatuan Guru Hindia Belanda. Nah, setelah muncul PGI, ini Belanda merasa kata Indonesia ini itu sebagai penyemangat para guru untuk menyatukan diri. Maka dari berbagai macam persatuan guru, sejumlahnya itu sekitar 32 organisasi guru, maka menyatu menjadi satu, menjadi namanya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Yaitu ditetapkan tanggal 25 November 1945. Itulah hari lahirnya PGRI. Nah, sejarah terus berkembang, belum diakuinya para guru di konteks pemerintahan, gurunya gajinya juga sedikit, untuk mencukupi keluarga juga sedikit, akhirnya banyak guru saat itu yang keluar dari guru. Banyak keluar dari guru, termasuk tetangga saya juga dulu pernah ada, Mas, aku gak cukup, aku tak balik maneh dadi dodolan, karena gajinya sangat kecil. Nah, sampai tahun 1994 itu kondisi guru masih belum sejahtera. Jadi dulu jenenge guru Omar Bagri, ngontel tok isini kan, rumahnya belum baik, kendaraan belum baik, cukuran anak kembang kempis. Nah, maka dari perjuangan itulah tahun 1994 pemerintah mulai menghargai jeripaya perjuangan guru. Nah, mengapa tanggal 25 sebagai hari guru? Pemerintah berkiblat kepada lahirnya organisasi guru tanggal 25 November 1945. Maka pemerintah menetapkan hari guru itu tanggal 25 November tahun 1994 dengan keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional. Itu sejarahnya munculnya Hari Guru Nasional. Nah, ini masih pengakuan secara yuridis formal, diakui guru itu dikeno dino khusus tanggal 25. Tapi belum mengarah kepada kesejahteraan para guru. Nah, PGRI terus berjuang bagaimana bisa derajatnya untuk diakui pemerintah bisa sejahtera. Maka mendorong pemerintah untuk menyusun sebuah undang-undang guru dan dosen. Undang Guru dan Dosen 1998. Nah, selama hampir 8 tahun untuk mendorong pemerintah supaya mengakui guru dan mensejahterakan guru dan melindungi para guru. Akhirnya pemerintah menyusun draft rancangan undang-undang guru dan dosen. Nah, pemerintah masih enggan untuk bisa menggulkan itu.
selama 8 tahun berjuang pada goalnya di tahun 2005. Pada saat menjelang Hari Guru Nasional dan PGRI mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan Undang-Undang Guru. Karena didorong melalui kongres, melalui surat nggak jalan, maka gerakan untuk demo besar-besaran ke Jakarta, PGRI mengerahkan seluruh armadanya secara nasional datang ke Jakarta untuk demo, mendorong pemerintah segera mengesahkan namanya Undang-Undang Guru dan dosen. Alhamdulillah dengan datang ribuan orang ke Jakarta, pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Dasar itu. Itu menjadi pijakan untuk guru bisa sejahtera. Salah satu pasal ada yang namanya tunjangan profesi guru. Nah, sehingga saat itu tahun 2006 teman-teman guru diminta untuk ngurusi portofolio. Jawab kanca-kanca napa? Kalimatnya duwi yen. Maksudnya yen? Yen ono dibayar itu. Oh, begitu. Yen ono. Duwe yen aku ora cepak yen. Yeah. Yen ono kon duwe duwe sakmono kae. Nah, ternyata pemerintah negara sesuai dengan amanah undang-undang dia juga melakukan pembayaran tunjangan profesi guru. Mulai itulah guru mulai sejahtera karena apa? Dibayar 1 kali gaji pokok. Nah sekarang teman-teman guru menikmati. Kalau saya dulu CPNS Mbak Tini bayarannya cukup 75.000. 75.000. Nah inilah sekarang teman-teman guru perbedaan satu sisi adalah dulu masa lalu, dulu menjelang kemerdekaan menjelang undang-undang guru dan sekarang sudah berbeda kesejahteraannya. Itu singkat mengapa ada Hari Guru Nasional. Okay. Baik Pak, tadi sudah diceritakan panjang lebar tentang perjalanan Hari Guru mulai dari sisi terbentuknya sebuah organisasi dari sisi kesejahteraan. Sekarang melihat dinamika guru saat ini Pak, menurut Pak Jumadi apakah terjadi pergeseran peran guru di masa lalu dengan peran guru di masa sekarang? Apakah cukup seorang guru ini pekerjaannya atau tupoksinya hanya dengan mendidik siswa atau ada yang lain? Bagaimana menurut Pak Jum? Secara prinsip di dalam konteks sebagai seorang guru, nah ada guru-guru itu memang kalau kita lihat sih sekarang seperti ini Mbak Tini, itu ada yang dulu jadi guru karena terpaksa, ada guru karena seperti pekerjaan, ada guru karena panggilan jiwa. Nah dari masing-masing itu pasti punya dampak yang berbeda ketika dia sekarang menjadi seorang guru. Tapi pada prinsipnya kalau guru itu nek krata basana digugu dan ditiru. Maka dia punya pegang yang sesuatu yang luar biasa. Dia seorang model, dia seorang aspirator, dia seorang motivator, dia seorang komunikator, dan dia juga seorang pelatih dan seorang kreator juga. Tentunya di dalam diri guru itu adalah jiwa-jiwa yang luar biasa. Nah, dalam konteks awal guru itu memang ketika saya dulu jadi murid, mungkin Mbak Tini juga sama, konteks model belajar saat itu guru kita yang ngajar dengan sekarang kan agak berbeda. Bedanya pada saat itu guru-guru kita itu kadang-kala kan keras, mendidik model keras, gitu ya. Gak iso model kadang dipukul, ada itu. Sebetulnya bukan memukul, tidak bisa memukul dia supaya bisa semangat untuk belajar. Tapi saat itu ngapunten, saya punya pengalaman sedikit Mbak Tini tentang saat kami jadi murid SD. Guru saat itu kami bilang guru agama. Guru agama mengajar tentang rukun iman dan rukun Islam.
Nah, kami pasti urut maju, kamu maju ke depan untuk menghafalkan. Nah, saya tidak hafal itu, tidak hafal. Terus sang guru ngambil erus, karena di lemari besar itu ada erus, ada opo saat guru itu. Lengkap sekali Pak ya, bahannya lengkap ya. Karena untuk saat itu gimana bareng kan gitu. Okay. Buka lemari, yuku erus. Nah, untuk apa? Saya tidak tahu, saya dipukul kaki saya itu dengan erus. Cetawat itu, saya ingat betul. Karena kami tidak hafal. Sehingga hafal, lungguh, meneh kudu ngulangi mana. Pas itu terjadi, kita semangat. Aku meneh supaya gak kebuk, kudu hafal aku. Udah hafal. Nah, alhamdulillah tampil lagi saya hafal. Berarti aku dikebuk bukan karena saya, karena malas ya belum ngapalno. Kan itu. Ya lain kenapa kamu tidak hafal? Mungkin saya malas saat itu nggak menghafalkan. Nah, dengan model saat itu guru beda dengan sekarang. Berarti ngebuk supaya semangat untuk bisa jadi anak yang baik. Lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Bukan karena menghantam apa-apa, artinya dia hanya mengingatkan supaya lebih keras untuk belajar. Nah, konteks perkembangan saat itu, kalau di saat itu sangat dihargai muridnya. Takut dengan gurunya. Karena pada kami terlambat itu sengidan meni sore wit ngoten nek gurune ilang baru masuk. Sampai segitu. Kalau segitu, takut luar biasa. Ya. Yang kedua, ketika guru datang royoan Salim. Ambil sepedanya. Ambil sepeda, untuk dituntun di sana sampai tasnya taruh di mejanya. Royoan saat itu murid-murid kita. Saking itbae sama guru. Royoan saat royoan apa mencium tangan sampai sepeda diambil, dituntun, diserahkan itu. Nah, itu didikan saat itu para guru kita untuk menanamkan rasa hormat pada guru, rasa sayang pada guru, rasa tawadhu pada guru luar biasa. Sampai sekarang saya ketemu guru siapa sih cium tangan, sama dosen juga cium tangan, karena itu ajaran yang melekat pada kita saat itu. Nah, bagaimana konteks yang sekarang? Sejahteraan sudah dulu memang kecil, dalam konteks sekarang ini dengan Undang-Undang Perlindungan Anak 23 tahun 2018 tidak salah ya, tanggal Undang-Undang 23 tentang Perlindungan Anak. Nah, di situ peran guru berbeda. Artian sang guru tidak boleh membuat sakit para siswanya, baik dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk fisik. Verbal itu adalah ucapan. Ya sekarang barang kita orang tua nek anake sodo jengkelno mesti muni elek. Goblok. Sering kita dengar toh. Goblok pada anak dhewe delokno goblok. Nakal itu kan merupakan kekerasan verbal. Nah, enggak terasa ucapan doane wong tua kan seperti itu. Termasuk guru saat itu juga kadang-kala seperti itu. Tapi sekarang dengan Undang-Undang 23 tentang anak, maka peran guru berbeda sebagai fasilitator, motivator. Nah, guru sekarang kalau memukul pasti anaknya akan bilang, mulai ngomong nang wong tuane. Apa? Pak, aku dicuwak guruku sampai bekas. Pak bekas. Nah, wong tuane teko kan? Iya. Ngamuk-ngamuk. Akhirnya apa? Guru dilaporkan nang polisi kekerasan. Nah, pada sama sebetulnya konteksnya adalah mendidik. Nah, dalam konteks sekarang ini, nah, akhirnya guru-guru kita dengan undang-undang guru sementara saat ini adalah bah nakal bah apa wis urusanmu. Kan wedi mbek wong tuane. Wong tuane kan gitu. Nek tak gepuk ngene kok diarani ini dilapor polisi. Tapi alhamdulillah kemarin diingatkan oleh Allah melalui COVID-19. Nah, para orang tua ternyata dadi guru itu tidak mudah. Ternyata awangan jawangkel muring-muring tok wong tanggo omah. Nah, baru sadar kalau guru itu memang enggak semudah dibayangkan oleh para orang tua. Nah, itulah Allah mengingatkan pada seluruh masyarakat kita, termasuk kita, jadi seorang guru itu adalah
merupakan hal yang luar biasa dan tidak semudah oleh orang tua. Oleh karena itu peran guru yang temu dulu sekarang insya Allah sama tetap menjadi ing ngarsa sung tulodo ing madya mangkarsa tutwuri handayani. Itu peran yang diperankan oleh para sekarang. Nah, dalam konteks perkembangan zaman sekarang teknologi, maka guru dulu tidak kenal namanya HP. Ya. Guru dulu tidak kenal namanya internet. Maka modelnya surat-suratan. Nah, sekarang guru sudah zaman teknologi, maka sang guru harus menguasai tentang teknologi. Nah, di situ semua pengetahuan yang baik maupun yang jelek ada di HP, tinggal guru manfaatkan, termasuk mengarahkan kepada siswanya supaya HP itu adalah untuk belajar. Nah, regulasi pemerintah bagaimana mengoptimalkan sesuai dengan Undang-Undang 45 mencerdaskan kehidupan bangsa, program Pak Nanti sekarang namanya program sekolah penggerak. Nah, sekarang menggerakkan elemen masyarakat mulai dari orang tua, dari sekolah, dari siswa, dari guru supaya berperan dalam menjaga kehidupan bangsa. Nah, pola pengajarannya juga berbeda. Sekarang basisnya adalah pendidikan karakter. Nah, ini yang agak luntur sedikit-sedikit sekarang ini agak luntur. Yang sekarang kita lihat dengan guru-guru anak kita memang sangat-sangat enjoy banget. Ya, guru ini yang ngono. Nek jadi gak apa-apa nek gede enjoy banget itu kan susah nih. Gitu ya. Ini kacamata kita dalam konteks peran guru sekarang dengan peran guru yang lalu memang berbeda karena kondisi zaman yang berbeda. Maka sekali lagi tetap guru adalah sesuai dengan mutunya Ki Dewantara menjadi ing ngarsa sung tulodo ing madya mangkarsa tutwuri handayani. Ini wajib dikuasai oleh guru dengan melihat siswa seperti apa, dia harus menerapkan seperti apa. Ini yang kacamata sementara yang dapat kita baca. Tapi guru kita sekarang luar biasa. Dengan teknologi mereka zaman jarak jauh. Dengan teknologi dia mengembangkan potensi diri maupun potensi anak-anak kita. Dan sekarang pemerintah juga untuk meningkatkan potensi guru banyak dilakukan. Baik itu langsung mendownload dari internet atau melalui kegiatan seminar, workshop dan lain sebagainya. Itu Mbak Dini. Ya. Tadi sudah sempat diceritakan ya Pak Jum bahwa sekarang ada ini ya Pak, harus teknologi ini harus sudah sesuatu yang perlu dikuasai oleh guru. Apalagi tema peringatan Hari Guru ini kebetulan juga serentak berinovasi untuk mewujudkan merdeka belajar. Nah, sekarang kembali kepada Bapak Ibu guru yang ada di Jombang saat ini juga sudah yang namanya pelatihan, seminar, workshop itu sudah hal yang sering diikuti. Iya. Terus dalam kaitannya dengan Merdeka Belajar nih Pak, program baru Mas Menteri. Iya. Ini menurut Bapak, ini optimisme dari guru-guru yang ada di Jombang ini atau semangat untuk mewujudkan Merdeka Belajar ini menurut Pak Jum seperti apa Pak? Jadi kembali lagi kita kepada pribadi guru kita masing-masing. Ini program yang bagus dari Pak Nadiem Makarim dalam konteks program Merdeka Belajar. Maka satu sisi Bapak Ibu guru adalah itu tangkap sebagai program yang baik untuk ikut membantu pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkarakter itu. Nah, satu kunci kalau kita lihat teman-teman ini ada yang menerima dengan senang hati, ada yang keluh kesah, ada yang macam-macam ya Pak ya. Macam-macam. Memang itu dari zona nyaman kita ke zona yang Xbox itu yang tidak nyaman. Ini perlu proses berarti Pak. Dituntut untuk sekian banyak kan itu. Nah, ini perlu proses yang cukup panjang, nggak sekedar hanya itu saja. Maka yang paling penting kita adalah mari program baik itu kita lakukan terus belajar, karena belajar tidak ada hentinya belajar. Itu dari proses yang guru. Yang kedua, dari proses kepala sekolah.
Prasekolah itu adalah mitra guru untuk bisa berbagi, untuk bisa mengembangkan diri, itu bisa berkeluh kesah tentang kelemahan-kelemahan diri maupun kelemahan yang murid-muridnya. Yang ketiga adalah peran pengawas sekolah. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang luar biasa. Pengawas sekolah sekarang tidak sekedar hanya mengawasi, tapi dia harus bisa memfasilitasi, bisa membimbing, bisa memberikan layanan kepada para guru kepala sekolah untuk pemecahan masalah yang dialami baik pribadi maupun kelembagaannya. Sehingga 3 in 1 nanti ini menjadi kata kunci sukses tidaknya sebuah program. Di samping niatan dari masing-masing itu yang harus dioptimalkan bahwa kita ini adalah amanah dari Yang Maha Kuasa, amanah dari pemerintah, amanah dari masyarakat. Siapa? Dari wali murid. Nah, kalau itu yang dimiliki oleh masing-masing kita, insya Allah tidak ada sesuatu yang tidak akan bisa. Nah, amanah Tuhan itu kita diberikan sebuah amanah apa? Awal saya tiga jabatan pemerintah, maka lakukan dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya mengeluh tok. Ya. Gajinya wes double kan? Double. Ya, gaji sebagai PNS ditambah tunjangan profesi. Kalimat Gusti Allah dalam surat itu kan, nikmat mana yang kamu dustakan. Nah, nikmat mana kamu dustakan ini? Iya. Kan itu ya. Oke, terima kasih banyak Bapak. Dan ini terakhir Pak. Iya. Pemerintah Kabupaten Jombang ini dengan berbagai programnya dan upayanya terus memperhatikan kesejahteraan bagi para guru yang ada di Jombang. Monggo apa yang ingin Bapak sampaikan baik kepada pemerintah maupun kepada para rekan-rekan guru yang ada di Kabupaten Jombang. Kami persilakan. Wah, ini bagian kesejahteraan ini. Baik. Jadi sesuatu itu memang harus ada keseimbangan, baik keseimbangan dan batin. Nah, kalau dalam konteks data bahwa kita masih kekurangan guru. Dengan kurang guru, maka akan diisi oleh guru-guru yang bukan PNS atau kita namakan GTT, guru tidak tetap. Nah, mereka membantu pemerintah untuk melayani para peserta didik kita. Nah, konteks melayani pasti ada akibat. Akibat satu, melayani dengan baik dalam konteks melayani anak-anak kita jadi cerdas, jadi berkarakter dan sebagainya. Konteks lain harus ada kesejahteraan. Mengapa ini perlu disampaikan? Kalau sekarang gaji para guru kita di bawah UMR, kan berapa Mbak ini gaji teman-teman? Yang mulai berapa? 300? Ada. 300 ada. Okay. 750? Ada. 100? Nonton. Ada. Nah, ini yang buat kita sekarang ini pemerintah sudah melakukan terobosan. Satu, pendataan tentang keberadaan para guru maupun tenaga non guru untuk didata berapa jumlah data yang dibutuhkan untuk mensuplai pendidikan ini. Dengan data yang ada, maka pemerintah akan bisa mengalokasikan tentang kemampuan anggaran memberikan tambahan kepada para guru kita. Nah, oleh karena itu kami selaku KPGRI mendorong pemerintah paling tidak bisa mensejahterakan para guru, terutama para guru kita yang non ASN, yang di luar yang SK pemerintah daerah, di luar SK dari kepala dinas. Ini perlu juga diperhatikan juga, karena kemarin ada upaya pemerintah daerah bisa menaikkan minimal Rp500.000, tetapi ngapunten lagi Pemda belum mampu untuk ke sana karena anggarannya terbatas. Terus kami mendorong. Nah, kemarin termasuk untuk guru-guru kita yang sudah passing grade, yang K2 tinggal 893. Awalnya kita hanya dapat alokasi 350 guru yang bisa diajukan untuk ke kementerian.
Pada periode berikutnya set kedua naik menjadi 650. Kita masih tinggal sekitar 300 guru yang belum tercover. Alhamdulillah pemerintah daerah Jombang respon bahwa tinggal 893 itu kemarin semuanya untuk bisa didaftarkan ke kementerian. Alhamdulillah kemarin sudah turun SK dari kementerian 893 itu yang lolos, maka tinggal Pemda untuk meng-SK-kan menjadi guru P3K. Ini adalah upaya-upaya pemerintah. Nah, bagaimana itu set yang pertama? Set yang kedua adalah yang mereka-mereka yang masuk kategori 2 dan kategori 3. Ini terus kita dorong pemerintah, termasuk pemerintah pusat. Kemarin KPGRI Mbak Tini sudah kirim surat ke Presiden, kirim surat ke Kementerian Menpan RB, kirim surat ke DPR RI Komisi 6 dan Komisi 10, kirim surat kepada Mendikbudristek, termasuk kepada Menteri PMK. Untuk apa? Memperjuangkan nasib para guru, termasuk guru TK, guru IPS, guru bahasa daerah, dan sebagainya, termasuk teman-teman operator. Kita cantumkan dalam surat-surat itu. Harapan kita pemerintah harus perhatikan itu semuanya. Tanpa itu, ya Indonesia ini diajak maju yo angel. Karena satu kunci majunya negara adalah dari pendidikan. Seperti Jepang, saya cerita lama kan gitu. Ketika dibom, maka dia tanya, tinggal berapa guruku? Nah, sekarang pemerintah harus mengebat itu, sehingga berapa guruku yang belum diangkat sebagai ASN, sehingga semua sejahtera melayani dengan sepenuh hati. Itu yang ke pemerintah pusat, pemerintah daerah kita mendekati pimpinan kita, mulai bupati, mulai sekda, bapeda, BPKAD, untuk menuntaskan permasalahan guru ini di Jombang. Harapan kita memang kalau bisa si guru ini kan kunci utama. Bupati, Pak Sekda, termasuk Pak Wabu dan yang lainnya. Mohon tolong ini juga diperhatikan. Tanpa guru Jombang tidak akan bisa maju. Maka Indonesia bangkit dengan inovasi. Kalau Indonesia bangkit, guru maju, pasti negara akan kuat. Oleh karena itu, berharap pemerintah pusat juga ada regulasi khusus untuk itu. Pemerintah kabupaten juga bersiap-siap untuk bisa mensejahterakan para guru dan berbagai lainnya. Insya Allah kalau berpihak pada guru, hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Allahumma amin. Baik, terima kasih Pak Jumadi. Bincang-bincang kita dari awal sampai akhir tadi, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya ucapkan terima kasih kembali atas kehadiran Pak Jumadi di tempat ini, dan semoga perbincangan kita nanti bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Baiklah para pemirsa podcast edukatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, demikian nanti perbincangan kita seputar Hari Guru dengan Ketua PGRI. Dan semoga nanti ke depannya akan lebih banyak lagi episode-episode selanjutnya yang akan kita laksanakan. Jika podcast ini memberikan manfaat bagi Anda, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Salam cerdas. Yes.